Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kali ini kami berkesempatan untuk melakukan tes lengkap terhadap Bike X552. Banyak yang mengira ia adalah sebuah mobil listrik, tapi ternyata bukan. Namun dia punya performa mesin yang cukup bisa diacungi jempol. Nah, harga jualnya juga tergolong bersaing karena tidak sampai 500 juta. Buat Anda yang tertarik dengan mobil ini, mendingan saksikan video ini sampai selesai. Seperti biasa kita mulai dari bagian depan. Nah, kenapa banyak yang menyebut ini adalah mobil listrik? Karena dia grillnya tertutup kayak gini ya. Banyak aksen-aksen diamond. Dan itu yang membuat orang kebanyakan mikir, ah, ini adalah mobil listrik. Tapi sebenarnya bukan. Dia punya lampu di sini full LED, ada proyektornya juga. Kemudian kalau di atasnya full LED juga, ada aksen diamond-diamondnya lagi. Secara keseluruhan sih ini kayak mobil masa depan gitu ya tampilan depannya. Dan ini besar banget nih. Jadi kalau Anda menanyakan mobil ini asal mana, ini udah kayak menjelaskan banget, Beijing. Seperti kalau orang Indonesia nanya mobil lokal buatan mana, ada tulisannya Jakarta. Kayak gitulah. Dan kalau di sini ini hitam dibuat, lalu di bawahnya nih yang terlihat ada bolong-bolongnya nih, bikin kesannya lebih sporty lagi. Lantas di sini banyak sensor karena mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS. Terus kamera 360 jadi terasa lebih aman. Khas mobil saat ini ataupun mobil modern yang bisa dibilang berkelas lah ya. Kita lihat sekarang ke bagian samping. Bagian samping tentu tertuju kepada velgnya. Dan ini velg yang tampilannya menurut saya simpel sih. Keren juga. Terus saya berkesan banget nih ngelihat dia balutan bannya pakai Hankook gini. Dynapro yang menurut saya berkualitas banget. Jadi nanti berpengaruh terhadap kenyamanan dalam berkendara. Masalahnya biasanya tuh kalau brand Cina bannya tuh kayak kurang berkelas gitu, ada yang pakai GT gitu ya. Menurut saya beda kelas nih sama ini yang udah pakai Hankook. Terus ringnya dia 19, balutan bannya 225 55. Jadi proporsinya tuh udah pas banget ya, lihatnya kayak gini, kayak berisi gitu. Oke, sekarang geser ke samping lagi, ini ada kamera. Lalu kalau Anda lihat secara keseluruhan ini clean banget karena dia handle-nya nggak kebuka ya. Jadi kita harus tekan dikit gini baru bisa masuk ke dalam kayak gini. Nah, secara keseluruhan sih kalau dari samping kelihatan cuman ada list chrome di bagian sini. Lalu di sini ada roof rail. Dan kalau ke samping sini lagi ada yang kayak sisik-sisik ini. Kita udah pernah bahas juga, kalau Anda mau lihat first impressionnya mungkin bisa klik link yang ada di atas. Lanjut ke bagian belakang. Depan, samping, sebenarnya yang paling saya suka adalah bagian belakangnya. Jadi keren banget, lihat deh. Spoilernya tuh terpisah kayak gini. Terus dia udah pakai shark fin antena. Stop lampnya di sini, wiper belakang, defogger. Terus lampu belakangnya juga, wah modern banget gini, nyambung. Nih di tengahnya masih ada tulisan Beijing. Katanya kalau yang versi terbaru nanti yang bakal hadir, ini tulisannya bakalan nggak ada tulisan Beijing kayak gini lagi. Dan saya setuju sih karena akan tampak lebih keren ya tentunya. Oke, ini ada tulisan brandnya di sini baik. Lalu di sini ada X552-nya kayak gini. Dan di bawahnya ada sensor lagi nih. Banyak dia sensornya. Di belakang aja ada 4 kayak gini ya. Dan kalau kita lihat ke bawah ini menarik banget karena dia ada 4 buah lubang knalpot dan saya suka banget. Jadi kayak wah, ini mobil emang sporty banget ya. Memang sesuai gitu karena dia 1500 cc turbo. Jadi dengan adanya 4 buah lubang knalpot di belakang sini membuat tampilannya lebih agresif. Sekarang kita bahas mesinnya dulu yuk. Nah, sebelum ke mesin saya mau kasih lihat bagasinya. Bukanya otomatis, tapi ada tutut kayak truk mundur ya. Nah, ini kapasitas bagasinya 350 liter kalau ukuran yang standar. Dan ini agak effort sih sebenarnya kalau mau naikin barang karena dia bibirnya cukup ramping gini dan dia agak tinggi. Jadi
membutuhkan tenaga ekstra untuk naikin koper. Dan ini standarnya tidak terlalu besar ya. Apalagi kalau Anda bandingkan dengan Honda HR-V misalnya, ini lebih kecil. Tapi di bagian belakang di sini ada soket 12 volt dan di sini ada lampunya. Lalu di bagian bawah ada kayak dongkrak, lalu di bawahnya lagi ada ban yang bukan ukuran sesungguhnya, jadi ini ban temporary aja buat emergency. Oke, bagian bawah sini ya tempatnya. Yes. Terus kalau Anda mau misalnya bawa barang banyak, lalu Anda cuman misalnya menggunakan 2 kursi depan aja, ini bisa dilipat, tinggal ditarik aja nih sebenarnya. Dan dengan kursi baris kedua yang udah rebah, Anda bisa mendapatkan kapasitas bagasi sampai 1.200 liter. Yang artinya bisa memuat koper besar 2-3 bahkan. Lumayan oke. Sekarang langsung aja yuk kita bahas mesinnya. Tutup lagi. Ini dia senjata utamanya. Jadi bike ini dia berkolaborasi dengan Mercedes-Benz untuk membuat mesin yang powerful banget. Dan hasilnya 1500 cc, tenaganya 185 horsepower, sementara torsinya 305 Nm, yang artinya ketimbang Omoda 5 ataupun Wuling Almas, dia jelas lebih bertenaga. Terus nggak cuman itu, dia juga disandingkan dengan transmisi dual clutch 7 percepatan buatan ZF. Wah, paket lengkap yang emang membuat mobil ini jadi lebih agresif ya. Kombinasi tersebut membuat mobil ini dari 0 sampai 100 km cuman 7 detik aja. Don't try your disappearing act. No, I won't stand for that. One chance is all you get. Before you get the axe, try your disappearing trick. I won't put up with it. I know you think you're quick, but quicker. Nah, sekarang saya mau kasih impresi kalau duduk di baris kedua. Saya tingginya 170 cm, yang artinya kebanyakan orang Indonesia tingginya seperti saya. Ini posisi mengemudi saya, lihat deh. Legroomnya lega banget. Terus headroomnya juga mantep banget. Dan yang saya suka adalah joknya dia tuh tebel kayak gini. Dan dia bahannya kulit. Udah gitu ada pori-porinya nih. Jadi nggak gampang bikin ini kegerahan ataupun lepek gitu ya. Karena keringet, enak duduknya. Tapi sayangnya dia di sini tuh fix ya. Kalau untuk headrestnya kayak gini nggak bisa dinaik turunin. Malah yang bagian tengah yang bisa nih. Tuh yang tengah bisa dinaik turunin kayak gini. Tapi nggak apa-apa, itu bukan masalah berarti karena untuk ukuran tinggi saya ini masih sangat memadai. Dan kalau saya mau lebih rileks lagi, armrestnya tinggal turunin aja. Untuk bersandar gini, di sini juga ada 2 buah cup holder. Ukurannya emang kecil banget, jadi kayaknya buat tumbler yang besar tidak memungkinkan nih. Tapi untuk botol-botol kecil masih oke lah. Yes. Sekarang kita lihat di sini ada apa lagi. Di sini ada pocket. Jadi kalau bawa dokumen ataupun mau naruh handphone juga bisa nih di sini. Dan ini ada ventilasi AC buat kiri dan kanan. Tapi temperaturnya akan sama ya. Jadi nggak bisa dibedain kiri dan yang kanan. Kemudian di bawah nih ada USB portnya, cuma satu aja. Dan kalau Anda lihat ke bagian samping, ini dia masih ada speaker kanan kayak gini, yang kiri juga sama. Lalu di sini ada tempat untuk meletakkan barang, tapi bukan berbentuk cup holder gitu ya. Jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu tinggi. Dan di sini kayaknya untuk koin nih. Udah itu aja. Dan yang saya suka kalau di belakang sini, ambient slide-nya tuh warnanya berubah-berubah ya. Sama sih di depan juga. Dan ini menarik banget kalau malam. Terus tinggal kita lihat kalau di atas ini ada lampu. Jadi kalau misalnya Anda suka baca, di bagian belakang juga bisa tetap nyaman. Lalu ini juga udah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Jadi menyenangkan banget. Terasa gitu ada di dalam mobil yang keren. Nah udah, sekarang kita bakalan beralih ke bagian depan. Sekarang kita udah di depan dan saya mau komentarin kualitas kabinnya dulu ya. Jadi yang pertama adalah dia dilengkapi dengan banyak soft touch seperti ini di bagian door trim, terus di bagian dashboard. Jadi ini berkelas. Kemudian di sini dia glossy. Lalu untuk mencirikan kesan lebih sporty lagi, ada merah-merahnya nih listnya. Ini juga dibuat
kayak gini. Wah, jadi agresif banget ya. Terus kalau Anda ke tengah, dia udah ada head unit berukuran 10 inci. Dan kita bisa mengatur head unit ini dengan mudah. Dia sistemnya Android. Kita bisa melihat pengaturan 360 bahkan. Terus pengaturan mobilnya juga bisa kayak car manual kayak gini. Ini manual banget malah kelihatannya tuh. Oke. Terus kita bisa melihat driving mode. Di sini ada comfort, eco, sport, dan smart. Bisa mengatur juga untuk lampu, audio, dan unit kayak gini. Tapi sayangnya untuk mobil yang hampir 500 jutaan, dia belum ada Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi masih pakai Bluetooth, atau kalau misalnya Anda mau connect, bisa easy connect kayak gini nih ya. Dan sekarang kita langsung bahas di bagian bawahnya ya. Ini ventilasi AC-nya ya, kanan kiri gini. Dan pengaturannya nih nggak ada tombol, jadi semuanya masih terfokus pada head unit ini. Untungnya dia kanan dan kirinya ini udah istilahnya dual zone ya. Jadi yang kiri kalau misalnya mau lebih dingin, atau yang kanan mau agak lebih hangat, bisa diatur langsung dari head unit ini. Yes, sekarang bagian bawahnya kita lihat ada konektivitas. Yang kiri ini Type C, sementara yang kanan untuk USB yang tipe yang biasa kayak gini. Dan di bawah sini ini ada ruang penyimpanan, lumayan lega, tapi dia pendek karena terhalang bagian tengah sini nih. Jadi untuk Anda yang misalnya suka bawa gadget atau ngeletakin dompet Anda sembarangan nih, bisa di bagian bawah sini. Kemudian di bagian atas ini juga ada tempat buat naruh gadget nih. Saya biasa naruh handphone di sini. Di sini ada cup holder satu buah, dan ini kalau mau ngecharge juga bisa di sini. Ada tempat buat handphone ini. Nah, tapi sayangnya dari pengalaman saya ini, kalau misalnya dibuka dan handphone Anda lebih besar, dia gampang banget nyelonong masuk ke kompartemen di bagian tengah sini. Kemudian ada lagi dia soket 12 volt di bagian dalam sini, dan satu lagi untuk ngecharge di sini ada port juga nih. Dah, lumayan banyak nih ketimbang mobil keluarga kayak Ion Y Plus kemarin. Ini konektivitasnya lebih banyak. Sayangnya dia belum dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Oke, sekarang kita mau komentarin dia sudah dilengkapi dengan panoramic roof. Terus ini sunroofnya juga bisa langsung dibuka kayak gini. Tapi sayangnya lagi, Anda harus tetap stay di sini tangannya. Jadi dia tidak otomatis. Mencetnya harus kayak gini, ditungguin. Tuh, kalau dilepas dia bakalan berhenti. Ini juga kayak gini sama. Sementara kalau panoramiknya juga sama nih kayak gini. Nah, itu membutuhkan waktu yang lumayan lama ya untuk menutupnya seperti ini. Yap, itu aja. Sekarang kita bahas soal setirnya. Ini udah dilengkapi dengan kulit, dan ini pengaturannya lengkap banget sini di sini. Jadi di sini ada untuk pencetan 360 derajat, lalu untuk ngatur-ngatur MID juga bisa di sini. Di kanan ini untuk mengatur audio dan head unit, bisa di kanan sini. Volume juga bisa diatur, tinggal digeser aja, di drag ke atas ke bawah gini. Dan saya suka nih lingkar kemudinya ada flat bottomnya gini, jadi kayak kalau udah megang ini bawaannya pengen ngebut aja gitu ya, enak nih setirnya dipegangnya. Yes, di bagian kiri, oh iya dia sennya tuh kiri ya, kayak mobil Eropa. Terus kanannya ini untuk wiper. Dan kalau Anda ngesen tuh biasanya langsung terkonek dengan 360 derajatnya nih di head unit, kayak gini tampilannya. Oh, jadi lebih lengkap ya, udah dilengkapi dengan ADAS soalnya. Oke. Dan kalau untuk MID-nya ini juga tergolong lengkap, dan menurut saya simple ya, karena di sini terlihat udah mewakilkan semua sih. Di sini fiturnya kelihatan, lalu di sini kilometernya juga kelihatan, RPM-nya juga kelihatan. Kalau nggak pakai seatbelt juga udah kelihatan. Dan kalau adaptive cruise control-nya ngaturnya di bagian bawah yang ini nih. Oke, itu aja. Terus untuk mendapatkan posisi mengemudi yang nyaman, mobil ini udah dilengkapi dengan tilt dan teleskopik.
Terus pengaturan joknya udah elektrik, atas bawah reclining gini. Dan saya suka banget karena ini joknya juga udah bucket seat gini. Wow, sporty banget bawahnya. Nanti kita bahas di impresi kali ya abis ini. Oke deh, itu aja. Let's go, kita bahas impresinya. Nah, sekarang waktunya saya membahas impresi dari pengendalian mobil ini. Wah, ini salah satu mobil dari brand Cina yang menurut saya paling asik sih dikemudikan. Jujur aja nih ya. Jadi dia itu pertama setirnya dia tuh nyaman banget digenggam, terus dia pengaturan duduknya serta dia juga joknya nyaman banget buat Anda yang misalnya suka kecepatan. Ini juga selain joknya bucket seat gini, dia juga performa mesinnya wah aduhai banget. Dan kalau Anda suka memacu kecepatan mobil misalnya di tol kenceng gitu ya, ini suspensinya juga enak loh. Kayaknya emang andil dari Mercedes-Benz nggak cuman dari mesin sih, tapi suspensi juga. Jadi dia tuh bukan yang keras tapi stiff gitu, jadi agak apa ya, nggak bikin mobil limbung. Dia gampang banget dikemudiin dalam kecepatan tinggi sekalipun. Dan dia tuh kalau kena jalanan jelek juga nggak dakduk nggak berisik gitu, jadi tetap nyaman lah. Walaupun misalnya lewat yang bumpy gitu ya, tetap enak banget sumpah. Jadi ketika saya mengemudikan mobil ini, saya ngerasa kayak wah saya lagi naik SUV-nya Mercy nih kayaknya, kayak gitu perasaannya. Terus yang saya suka lagi adalah dia udah dilengkapi dengan ADAS, jadi udah dilengkapi juga dengan adaptive cruise control, bahkan bisa diatur nih untuk jaraknya. Lalu dia di MID-nya juga kelihatan nih radar di depan ada mobil, dan lengkap deh pokoknya. Terus ada peringatan juga kalau udah terlalu dekat, speed limitnya juga ada, pokoknya lengkap deh. Dan kalau misalnya Anda lewat jalan-jalan yang sempit gitu ya, itu juga terjaga banget, dia blind spotnya ada, jadi lengkap banget. Terus ngomongin soal performa mesinnya lagi, dia itu kan saya tadi udah bilang ya, saya udah coba 0 ke 100 nya itu dia cuma 7 detik. Terus dual clutch-nya ini berasa banget, dia tuh nggak ada jeda, terus dia masih ada spinnya gitu. Wah, jadi menyenangkan banget deh, jadi kayak bawa mobil sport. Ada cicit. Wah, itu enak banget sih buat sebagian orang, itu kepuasan tersendiri kalau bawa mobil yang masih ada spin-spinnya kayak gitu. Nah, kemudian kalau untuk jarak jauh, menurut saya juga ini nggak masalah sih, karena walaupun ini bucket seat, dia itu pengaturannya lengkap kayak gini. Jadi kalau misalnya udah lumayan pegel, tinggal agak bersandar aja, nggak ada masalah. Dan ini kalau misalnya kurang proporsional juga masih bisa ditarik, tuh masih jauh gitu, masih enak lah pokoknya. Terus MID-nya ini walaupun nggak bisa diatur ya, maksudnya biasanya kan tampilannya bisa diatur ya, ini dia ukurannya 10 inci, tapi ini udah cukup informatif sih, semuanya kelihatan di sini. Bahkan lane departure warning di sini ada. Terus nggak cuman RPM serta kecepatan, di sini juga ada temperatur. Terus dia juga ada untuk tire pressure monitoring, di sini juga bisa kelihatan semua. Dan pencetannya nih semuanya bisa diatur lewat sini. Steering switch-nya lengkap. Tapi sayangnya ada yang gampang kepencet nih di tulisan search ini. Jadi kalau misalnya Anda tangannya pegangnya gini nih, kalau belok tuh biasanya suka kepencet, dan itu akan mengganti audionya. Jadi biasanya tuh misalnya Anda lagi connect Bluetooth, itu bakalan keganti sama yang namanya radio nih kalau pencet search. Nah, tadi kita udah ngomongin soal performa mesin, kemudian suspensi yang bantingannya enak gitu ya. Sekarang soal kekedapan kabin. Nah, menurut saya ini ada beberapa faktor yang harus ditingkatkan, karena kalau cuacanya misalnya hujan gitu, ini agak berisik nih. Jadi nggak tahu kenapa di atas tuh kayak
suara apa namanya, butiran hujannya tuh kedengeran banget. Terus ini juga masih kedengeran suara bising dari luar, jadi perlu ditingkatkan lah untuk kekedapan kabinnya. Nah seperti itu. Lalu kalau kita mau ngomentarin soal handling ketika Anda meliku gitu ya, zigzag gitu, ini emang minim banget yang namanya limbung sih. Jadi mau kecepatannya bahkan beberapa kali saya agak nakal nih di atas 100, itu tetap stabil banget. Jadi wah asik sih, ini handling performa udah salah satu yang terbaik, apalagi kalau dibandingkan dengan yang sekelasnya. Terus brand Cina juga, ini jauh sih kelasnya, ini lebih enak, apalagi dia punya transmisi dual clutch dari ZF, yang Anda sudah tahu biasanya ZF itu supportnya tuh di brand-brand terkenal ya. Nah ini udah emang nggak ada jeda berarti nih, halus banget perpindahan dari 0 sampai 100-nya cepet banget. Oke. Nah, sekarang kita ngomentarin soal konsumsi bahan bakarnya, karena mungkin salah satu yang perlu Anda ketahui juga untuk mobil yang saya puji-puji soal performanya. Jadi mesinnya ini 1500 cc turbo, dan dia itu turbonya lebih ke power kalau menurut saya. Untuk kecepatan rata-rata di dalam kota nih 22 km per jam, itu hasilnya saya masih dapat 9,7 km per liter. Sementara untuk rute di tol dengan kecepatan rata-rata 90 sampai 100 km per jam, itu hasilnya saya bisa mendapatkan 15,0 km per liter. Bukan sesuatu yang terbaik di kelasnya ya, tapi untuk mengandalkan emang keunggulan utamanya adalah performa mesin, masih cukup oke sih ya. Yang agak mencengangkan adalah mobil ini ternyata punya kapasitas bensin ataupun tangki bensin yang besar. Dia 53 liter. Jadi kalau mengisi bensin mobil ini terasa menguras kantong Anda. Apalagi kalau misalnya Anda membelinya di atas RON 92 ya, itu tentu akan lebih mahal. Oke, yang terakhir kita bahas soal kekurangan ataupun peningkatan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah untuk di kelasnya dia punya audio yang menurut saya kurang oke nih. Nah, kalau harga mobil 500 juta atau nyaris 500 juta, Anda tentu mengharapkan lah ya audio yang berkualitas gitu ya, atau kolaborasi dengan brand terkenal. Tapi ini kalau istilah anak audionya masih di bawah banget gitu suaranya. Dan buat yang di baris kedua itu saya udah pernah duduk di situ, itu malah agak-agak sember gitu. Jadi kurang menarik lah ya. Jadi kalau Anda suka dengan mobil yang audionya berkualitas, ini bukan salah satu pilihan untuk Anda. Mungkin juga kalau Anda udah terlanjur beli ini, sebaiknya Anda langsung atau ganti audionya dengan yang lebih berkelas. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ukuran mobil yang 487 juta, dia belum dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian ini juga interface-nya kurang menurut saya. Dia juga delay. Jadi kalau Anda mau nekan-nekan kayak gini nih, ini tuh nggak langsung keganti gitu. Terus kayak misalnya mau mencet 360, itu butuh jeda gitu, nggak cepet gitu ya gantinya, nggak set. Ini ukurannya 10 inci sebenarnya udah cukup ya, dan nggak perlu gimmick kayak bisa diputer, bisa digeser, udah sesuai banget. Tapi mungkin terasa banget nih seperti head unit murahan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang berasa juga adalah kayak tadi nih saya buka panoramic sunroofnya ini lama banget, jadi dia tuh nggak bisa otomatis, ditekan dulu gitu. Tangan Anda harus
nungguin dulu sampai kebuka full, baru dia bisa menutup ataupun membuka dengan sempurna. Itu sih salah satu yang kayaknya tuh bukan hal yang repot untuk di kemudian hari ditingkatkan. Misalnya ada X553 gitu ya, itu bakalan lebih menyenangkan kalau sudah semuanya hadir di situ. Nah, terus yang kayak tadi saya bilang, mungkin peredamannya juga perlu ditingkatkan. Lalu ini kalau mobil dalam kondisi idle gitu ya, dia mesinnya agak berisik. Jadi kalau Anda masih suka manasin mobil, tuh kedengaran banget tuh suara mesinnya. Ya mungkin karena mesinnya mode sport gitu ya, jadi agak terdengar berisik, ditambah dia punya 4 lubang knalpot. Ya itu aja sih, itu peningkatan yang menurut saya gampang lah untuk mobil ataupun produsen baik, karena kita tahu sendiri kalau baik itu di negara asalnya adalah salah satu produsen yang besar. Yap, jadi kesimpulannya setelah mencoba mobil ini selama 1 minggu, ini merupakan mobil yang enak banget dikemudikan. Setirnya enak digenggam, suspensinya juga mantap, tenaga mesinnya mantap juga, dan transmisinya juga mendukung Anda yang suka kecepatan. Ya paling-paling adalah baik itu kan dealernya belum banyak ya, terus harga jual mobil ini juga bukan yang terjangkau banget. Itu mungkin akan jadi pertimbangan untuk Anda. Kemudian kayak kualitas audio serta head unit ini, itu juga lagi-lagi akan menjadi pertimbangan untuk Anda beli mobil ini. Jadi kalau menurut saya, kalau buat Anda yang suka ataupun lebih mementingkan handling, lebih mementingkan power kendaraan, terus duduknya juga nyaman di depan maupun di belakang, ini bisa menjadi pilihan yang tepat buat Anda. Tapi kalau Anda lebih memikirkan fitur mobil gitu ya, ataupun fitur-fitur kayak audio gitu, ini bukanlah pilihan utama kalau duit Anda 480 jutaan. Oke, itu aja. Yap, jadi baik Indonesia punya PR untuk menginformasikan kepada calon konsumennya bahwa mobil ini punya performa yang buas, kemudian pengendalian yang mantap. Sementara beberapa kekurangannya tentu harus diimprove seperti audio serta konektivitas. Nah, mobil ini juga dijual dengan harga yang tidak murah karena 487 juta rupiah, yang artinya banyak pesaingnya di kelas tersebut. Kemudian dia ada 5 pilihan warna yang bisa Anda pilih, dan kalau Anda suka dengan mobil ini tentu sekarang stoknya masih tersedia. Namun dealernya masih belum banyak, jadi tentu Anda harus mencari tahu dulu baik ada di mana aja. Yes, jadi demikianlah hasil tes lengkap kami terhadap baik X552. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara buat Anda yang belum, jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.